Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita bakal kupas lagi nih gagasan-gagasan dari buku The 48 Laws of Power. Bukunya ini kan ya kadang kontroversial ya, tapi menarik buat dibedah soal gimana pengaruh dan kekuasaan itu bekerja. Ingat ya, kita di sini cuma coba pahami idenya, bukan berarti setuju loh. Oke, kita fokus ke beberapa prinsip yang mungkin agak aneh kedengerannya nih. Soal penampilan, terus hubungan sama teman, dan juga reputasi. Gimana semua itu bisa jadi alat kekuasaan? Siap? Mari kita gali. Nah, yang pertama ini soal penampilan. Di buku ini dibilang, kekuasaan itu butuh kemampuan bermain dengan penampilan. Harus bisa pakai banyak topeng katanya. Kayak Odysseus gitu. Kenapa sih penampilan sepenting itu ya? Nah, iya. Ini intinya soal persepsi kan sebenarnya. Jadi gimana kita dilihat orang lain. Penipu ulung aja, kayak si Yellow Kid Whale yang disebut di buku, itu justru seringnya tampil biasa aja. Nggak aneh-aneh. Oh, biar nggak curiga gitu ya? Betul. Dia kayak membungkus targetnya dalam suasana yang familiar, bisnis biasa, jadi orangnya santai aja, nggak waspada. Tapi kalau udah terkenal, misalnya udah dicap penipu gitu, gimana dong? Masih bisa pakai cara itu? Nah, itu dia tantangannya. Kalau reputasinya udah, katakanlah terbentuk gitu ya susah buat nyembunyiin niat. Makanya kadang pendekatannya beda. Kayak PT Barnum tuh, dia kan dijuluki Raja Tipu Muslihat. Iya, pernah dengar. Dia malah nggak nolak julukan itu. Kayak diakuin aja gitu. Anehnya, ini malah bikin dia bisa terus jalan. Orang jadi kayak, ya emang ini Barnum, pasti ada triknya. Wah, jadi malah dimanfaatin ya reputasi jeleknya itu? Bisa dibilang gitu. Ekspektasi orang malah jadi senjatanya dia. Oke, menarik. Nah, dari penampilan luar, kita geser dikit nih ke hubungan. Ada hukum lain yang jujur aja bikin kaget. Jangan terlalu percaya teman, belajar memanfaatkan musuh. Ini kok kesannya sinis banget ya? Emang kedengeran gitu sih ya. Tapi kalau kita coba ikuti logikanya di buku ini soal dinamika emosi. Teman dekat itu katanya lebih gampang kena iri hati. Karena kan sering banding-bandingin diri. Masuk akal juga sih. Terus, kedekatan itu juga bisa bikin mereka jadi manja, merasa berhak lebih, atau malah jadi tiran kalau dikasih kuasa sedikit. Contohnya disebut tuh Michael III dari Bizantium. Dia percaya banget sama sahabatnya, si Basilius ini. Padahal dia cuma kepala kandang kuda, nggak ada pengalaman politik sama sekali. Terus gimana ujungnya? Ya, nggak bagus buat si Michael. Intinya, kepercayaan pada teman dekat itu bisa jadi bumerang. Lalu, soal memanfaatkan musuh, gimana itu bisa lebih menguntungkan? Gagasannya gini, mantan musuh yang kita rekrut itu justru punya motivasi lebih buat buktiin loyalitas. Mereka harus kerja keras, nunjukin kalau mereka bisa dipercaya. Nggak ada beban kedekatan yang bisa bikin masalah kayak teman tadi. Ada kutipan menarik tuh dari Diane de Poitiers. Untuk punya musuh yang baik, pilih seorang teman, dia tahu di mana harus menyerang. Waduh, dalam juga ya. Berarti teman bisa jadi musuh paling bahaya justru. Bisa jadi menurut logika hukum ini. Karena mereka tahu kelemahan kita. Oke. Penampilan udah, teman dan musuh juga. Poin penting berikutnya, reputasi. Buku ini bilang reputasi itu landasan kekuasaan. Kenapa bisa gitu ya? Apa sih kekuatannya reputasi ini? Reputasi itu ibaratnya kayak bayangan kita yang jalan duluan lah. Bisa buat ngintimidasi atau meyakinkan orang tanpa kita perlu banyak ngomong atau bertindak. Kekuatannya itu ada di persepsi orang lain terhadap kita. Contoh paling terkenalnya mungkin Jenderal Cukoliang dari Kisah Tiga Kerajaan. Yang ahli strategi itu kan? Sering dengar namanya. Cerita yang mana nih? Betul. Ada satu kisah, waktu dia kalah jumlah pasukan parah banget. Dia cuma punya sedikit prajurit di kota kecil. Terus? Nah, bukannya panik atau siap perang mati-matian, dia malah suruh buka gerbang kota lebar-lebar. Terus dia sendiri duduk santai di atas tembok kota sambil main alat musik. Hah? Kok gitu? Nekat banget? Kelihatannya nekat. Tapi musuhnya, Shimei, itu tahu banget reputasi Liang sebagai ahli taktik yang super licik dan penuh jebakan. Pas Shimei lihat Liang santai gitu, dia langsung mikir, wah, ini pasti jebakan. Nggak mungkin Liang seberani ini kalau nggak ada rencana licik di baliknya. Jadi, si Mai mundur. Tepat. Dia nggak berani ambil resiko. Akhirnya pilih mundur. Reputasi Liang udah menang sebelum perang dimulai. Jadi perisai yang kuat banget. Wow, itu keren sih. Tapi berarti reputasi juga bisa dipakai buat nyerang dong ya? Bukan cuma bertahan. Oh jelas, itu sisi lainnya.
Merusak reputasi lawan itu strategi klasik juga. Ya, dengan nyebarin gosip, keraguan, intinya bikin citra lawan jadi jelek di mata publik. Biar opini publik aja yang menghukum mereka, gitu idenya. Jadi nggak perlu konfrontasi langsung ya, cukup mainin persepsi orang aja. Iya, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari penampilan, hubungan pertemanan yang rumit, sampai kekuatan reputasi, buku ini kayaknya mau bilang kalau kekuasaan itu banyak main di level psikologis dan persepsi ya. Betul. Gimana kita mengelola apa yang orang lihat dan pikirkan tentang kita. Itu penting banget. Dan memahami dinamika tersembunyi dalam interaksi sosial kita, setidaknya itu yang coba diangkat sumber ini. Nah, iya. Dan mungkin, sebagai penutup nih, ada satu hukum lagi yang nyambung dikit. Hukum 28. Walaupun semua perencanaan, reputasi, mainin penampilan itu penting, tapi keraguan dan kebimbangan itu justru bahaya. Kadang, bertindak berani itu lebih dihargai. Tentu, keberanian yang udah diperhitungkan ya, bukan nekat asal-asalan. Keberanian taktis gitu ya. Nah, persis. Kayak kutipannya, semua orang mengagumi si pemberani. Nggak ada yang menghormati si penakut. Tapi, ya itu tadi, harus terukur. Mati sekitar atau pengalaman pribadi Anda, sejauh mana sih prinsip-prinsip tadi soal penampilan, teman versus musuh, dan reputasi ini bermain peran? Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya ya.